Berikutnya saya akan sampaikan sedikit tambahan tentang penggunaan kamus Hancha yang ada di Naver gitu kan. Jadi kamus elektronik Hancha gitu kan. Jadi ketika kita ingin mencari karakter Hancha gitu, jadi ada banyak yang bisa kita ketahui ketika kita melihat kamus Hancha di Naver gitu kan. Di sini kita bisa mengkopas karakter Hancha untuk dicari di sini, atau kita bisa menulisnya gitu kan. Kalau pakai HP mungkin akan lebih enak. Jadi kita menulis Hancha di sini, nanti mereka akan memberikan kemungkinan itu Hancha ini gitu, seperti itu. Oke, baik, contohnya di sini saya akan mencari Hancha Hakkyo, Hakseng, Dehakseng dan segala macamnya. Sini Beul Hak. Jadi artinya dari hak itu sebenarnya adalah mempelajari itu kan, atau Garecil Kyo gitu. Jadi mempelajari, mengajari gitu kan. Di sini kalau kita mengklik ini Hweksun Bogi, kita akan bisa tahu urutan penulisannya. Jadi ini karena penulisannya cukup banyak gitu, jadi kita harus tahu urutan menulisnya. Jadi dari sebelah kiri, yang tengah, lalu yang kanan, lalu ada yang bawahnya gitu kan, dan Hancha Ja di bawahnya. Yang biru itu merupakan busu gitu, atau intinya itu adalah karakter Ja, itu karakter orangnya gitu kan. Sekali lagi, atapnya, lalu kayak orangnya gitu. Nah, di sini ada busunya itu Ja, lalu Hweksu atau jumlah goresannya itu ada 16 goresan. Oke, di sini kita bisa melihat artinya itu ada berapa. Ternyata artinya ada 10 arti gitu. Arti dari kata hak ini sendiri gitu. Dan 관련 단어 atau kosakata yang berhubungan dengan hak itu ada sekitar 278 kata gitu. Jadi ada sangat banyak. Jadi bayangkan dari satu kata Hancha saja bisa membentuk 278 kata gitu kan. Lalu di sini yang menggunakan hak itu kan itu ada gosa songo atau semacam 4 karakter Hancha yang itu dia memiliki arti gitu, itu ada sekitar 12 kata gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa dicari di sini gitu kan terkait Hancha tersebut. Di sini ada bedanya ya, Ilbonshik Hancha, jadi Hancha Jepang kanji itu seperti gimana gitu, lalu karakter Mandarinnya seperti apa gitu kan. Ternyata berbeda gitu. Yang bahasa Korea itu atasnya itu dia beda. Kalau yang Jepang dengan Cina itu lebih sederhana. Mungkin karena di Jepang dan Cina itu lebih sering digunakan sehingga banyak yang disederhanakan. Sini ada Hui Munja, jadi busnya itu termasuk kategori apa gitu kan. Kalau tadi yang kita pelajari itu Bang, Bion dan segala macamnya itu dia lokasi. Kalau ini dia kategorinya, kategori secara makna. Nah, lalu di sini ada beberapa Hancha yang dia ada gambarnya gitu kan. Ada gambarnya dan kita bisa tahu kenapa ya Hanchanya seperti itu. Ternyata awalnya itu artinya ini gitu. Awalnya itu dari gambar ini. Jadi kalau lihat di sini kita sebenarnya tidak mesti ini ya gitu, awal mula gambarnya gitu kan. Ini bisa kita bayangkan sendiri. Jadi ini kan tadi orang ya di bawahnya, lalu ini seperti atap gitu kan, atap atau topi gitu kan. Lalu yang di sininya itu ada X dan segala macamnya, itu mungkin kita bisa bayangkan itu seperti bambu gitu, atap apa sih, kalau dulu kan atap bukan berbentuk genting ya, tapi dari batang-batang tumbuhan gitu, atau akar tumbuhan gitu kan. Maka bentuknya seperti ini gitu. Jadi orang dulu belajar itu ya di bawah pondok gitu kan, yang mana pondoknya itu masih terbuat dari kayu gitu kan. Jadi dari gambaran seperti itu kita bisa memahami Hancha yang ini gitu kan. Filosofinya seperti apa juga bisa kita pahami. Lalu di sini juga ada urutan penulisannya secara satu-satu ya. Kalau tadi ini video gitu kan. Kalau yang ini tuh dia secara satu-satunya gitu kan. Jadi kita bisa lihat penulisannya itu dari kamus Naver ini.
Baik, selanjutnya di sini tadi ada kosakata yang berkaitan atau gosa songo yang berkaitan gitu. Jadi ada cukup banyak yang bisa kita lihat gitu dari kamus Hancha yang ada di Naver. Khususnya ini Hancha Sajon ini kamus Hancha yang digunakan di Korea gitu. Jadi bukan Hancha yang digunakan di Cina ataupun di Jepang.